itu nggak tahu dari dalam gedung gudang 3, forklift tersebut mundur gitu loh Bang. Pas mundur itu kebablasan, nggak tahu kalau belakang itu ada supir truk tersebut gitu Bang. Nah itu kegencet, itu kepalanya kegencet gitu Bang. Itu sampai gepeng gitu. Kadang-kadang lampu sen nyala, kadang mesin bunyi gitu. Dan yang sering ditemuin tuh dulu supir tersebut yang sering temuin sama karyawan gitu. Tapi setelah ditemuin ya posisinya mereka ngeliat itu posisinya kepala tetap gepeng Bang, nggak utuh itu enggak. Seperti dia saat meninggal waktu itu. Betul Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi Lentera Malam bareng gue Ade. Dan sekarang kita lagi di segmen podcast Saksi Misteri. Di sebelah gue udah ada narasumber nih, seorang security yang sudah bertahun-tahun bekerja menjalani profesi tersebut. Dan sudah pasti mereka kan itu sering banget jaga di saat waktu malam. Jadi pasti banyak banget cerita-cerita mistis yang bakal di-share oleh narasumber malam ini. Dan di sebelah gue udah ada Pak Sugiharto. Pak Sugiharto, apa kabar Pak Sugiharto? Baik Bang, baik. Ya, di malam ini Pak Sugiharto bakal cerita tentang pengalaman mistisnya ketika menjalani profesi sebagai seorang security ya Pak. Betul Bang. Iya, dan Bapak berprofesi sebagai security udah berapa tahun nih Pak? Dari awal kita masuk ke Jakarta dari tahun 93-94 lah Bang. Ya kalau masalah pengalaman yang hal-hal yang mistis itu ya hampir sering itu mengalami. Bila mana kita jaga di pas jam-jam malam gitu Bang. Iya. Berarti Bapak berprofesi sebagai security dari tahun 94 sampai tahun 2023 ini Pak? Betul Bang, betul. Dan udah pindah-pindah berapa tempat tuh Pak waktu itu Pak? Kita hampir 6 tempat Bang. Hampir 6 tempat? Iya. Yang terakhir ini sekarang di mana nih Pak? Untuk saat ini kita di daerah Jakarta Timur Bang. Oke. Dan yang bakal diceritain malam ini sama Pak Sugiharto pengalaman ketika Pak Sugiharto jadi security di salah satu pabrik yang ada di Jakarta ya? Betul Bang, betul. Itu selama, tadi kita ngobrol 4 tahun ya Pak? 3 tahun atau 4 tahun ya? Betul, kerja di Bang. PT tersebut. Dan banyak banget kisah-kisah mistis yang bakal di-share sama Pak Sugiharto malam ini. Tapi sebelum itu, gue mau invite dulu nih buat kalian yang pengen jadi narasumber seperti Pak Sugiharto yang ada di sebelah gue. Kalian bisa langsung aja DM ke Instagramnya Lentera Malam di lenteramalam.id. Oke, Pak Sugiharto udah siap nih buat cerita malam ini nih? Siap Bang, siap. Oke, nggak usah lama-lama lagi. Sebelum kita dengar ceritanya, kita tonton dulu intronya. Begini Bang ya, dulu saya pernah kerja di perusahaan kosmetik dulu di daerah Jakarta. Itu saya masuk tahun 2001. Saya bekerja di sana selama 3 tahun. Kita terakhir 2004 kita Kerja keluar di sana. dari perusahaan tersebut gitu Bang. Iya. Saya di perusahaan tersebut sebagai keamanan Bang di sana, jadi sebagai security. Itu awal masuk tahun 2001. Gitu. Perihal pekerjaan saya di sana itu kita ada 4 gedung Bang kantornya Bang. Yang gedung pertama 5 lantai, yang gedung kedua 3 lantai, sisanya 2 lantai itu gudang baku dan gudang penyimpanan barang jadi. Di tahun-tahun pertama itu tahun 2001 itu kita kerja dibagi 3 shift, karyawannya tersebut juga ada 3 shift. Itu Bang. Selama bekerja di sana kita santai-santai aja Bang, kita nggak ada masalah gitu. Istilahnya nggak ada hal-hal yang bagaimana. Setelah belakangan ini mulai ke tahun-tahun ke depan, kita pas kebagian jaga malam itu, kita sedikit tahun 2001 menjelang 2002 itu sering kita temuin hal-hal yang aneh gitu loh Bang. Jadi begini Bang, waktu itu bulan Desember lah, mendekati tahun baru, itu jaga bertujuh itu. Kita kebagian jatah itu di gedung 1, itu di
pos ujung gitu. Dari situ kita dapat jatah kontrol itu sekitar jam setengah tiga pagi. Kita berdua di jalan situ kita misah bang, karena yang satu itu ke gedung belakang, saya sendiri ke gedung 1 sampai yang lantai 5. Pas kita di lantai 3-nya di gedung 1 itu kita merasa kayak ada yang manggil setelah kita tuh keluar dari lift gitu bang. Karena kita penasaran, kita cari titik suara tersebut dari mana asalnya gitu bang. Manggilnya nama atau apa? Dia manggil cuman pakai nama Pak, minta tolong Pak, minta tolong, itu doang Pak. Cuman manggil Bapak ya, kita karena keamanan kita langsung Cari sumber suara tersebut. Pas begitu masuk ke gang belokan pada gedung 1 lab itu, kita kaget bang. Di situ ternyata yang kita temuin bukan sosok manusia biasa gitu loh bang. Jadi mereka sudah berbentuk manusia gaib. Sambil ketawa setelah kita datang ke situ itu ketemu, dia langsung ketawa gitu karena kita kaget. Nah kita langsung lari ke bawah gitu bang. Sosoknya seperti apa tuh Pak? Kalau masalah sosok tersebut kita udah jelas bang, itu sosok perempuan gitu. Kuntilanak. Ya begitulah bang istilahnya. Yeah. Mereka berbaju putih, rambut juga berantakan gitu. Cuman posisi itu dia nggak napak di bawah bang gitu. Jadi posisinya gantung di atas samping jendela gitu bang. Gitu. Tapi di dalam gedung atau di luar gedung Pak? Posisinya duduk di jendela gitu loh bang. Karena di setiap lorong itu jendela ujung sama ujung ada jendela, itu pasti dibuka bang gitu. Istilah dibuka separuh lah gitu. Dia duduk di situ. Dan posisinya dia duduk gitu loh bang. Gitu. Oke, setelah ngeliat sosok itu Bapak dan temen kabur nih. Kita langsung lari karena kita kaget gitu. Setelah kita lari, kita ditanya sama temen yang di bawah, kenapa nggak diterusin kontrolnya? Mohon izin dulu sama senior kita gitu kan. Kita ngeliat begini-begini, gedung di 1 di lantai 3. Saking penasarannya kita bertiga langsung naik sama rekan-rekan senior kita gitu bang. Nyamperin tempat itu lagi? Iya. Oke. Nah, setelah nyampe di gedung 3, Gedung 1 lantai 3. Gedung 1 lantai 3 itu kita nemuin keanehan lagi itu. Jadi di situ ada beberapa laptop itu nyala bang. Nyala dan ada kayak suara bunyi mesin tik gitu. Ada orang ngetik gitu ya? Iya. Nah, setelah kita samperin itu kita bertiga nih. Kok ini nyala? Posisinya seperti apa? Nah, gitu. Kita cari lagi bang sumber suara itu. Kita bertiga. Akhirnya kita begitu nyampe situ itu kita ngeliat kuntilanak merah gitu bang. Jadi berbaju merah, posisinya juga waktu itu posisi gimana yang namanya orang setengah terang gitu bang. Lampu itu setengah terang gitu. Ya ada lampu tapi dari luar posisinya. Gitu, remang lah suaranya, ya. Suasananya. Udah kita langsung bertiga lari berantakan sampai kita tabrak-tabrakan, jatuh bangun gitu. Iya. Nah, kita baru sampai setelah di bawah kita ngobrol-ngobrol gimana sih cara ini nih. Ya kita nggak tahu gitu bang. Yeah. Nah di situ setelah itu kita tanya ke ini bang senior yang berikutnya gitu. Apakah benar posisi ini ada seperti ini gitu kan. Setelah selesai itu, tahun-tahun berikutnya kita ada mungkin 2002 bang ya, tahun 2002 itu pas kita jaga malam, jam masuk shift 2 kan siang jam 3 sampai jam 12 bang. Nah, itu dulu ada salah satu karyawan, entah posisinya sakit atau apa, itu di gudang produksi, gudang 2 nih, di gedung 2. Nah, itu di lantai 2 itu, pas naik tangga itu bang, jatuh pingsan, kita bawa ke UKS dulu, kita panggil, kan di situ ada dokter dari perusahaan gitu bang. Nah, kita panggil dokter perusahaan, kita belum bisa megang orang tersebut, terus kita kasih tahu dokter itu sama rekan-rekan. Ternyata setelah ada persetujuan dari rekan-rekan, kita bawa ke ruang pengobatan. Setelah pengobatan kita nggak nyampe, akhirnya kita bawa ke rumah sakit bang itu. Nah, setelah berapa hari kemudian karyawan tersebut tuh meninggal gitu bang. Akhirnya meninggal di rumah sakit. Meninggal di rumah sakit. Oke. Pas kita
kerja berikutnya kita jaga itu kita nggak ada masalah Bang. Waktu tahun 2002 setelah ada kejadian dengan ada karyawan meninggal itu kita nggak ada masalah gitu. Nah, begitu bulan-bulan berikutnya, bulan-bulan seterusnya itu kita mengalami kejanggalan gitu Bang. Kita jaga di pos belakang, kadang-kadang kita dipindah gitu kan. Tahu-tahu kita namanya orang jaga malam kan kita ketiduran gitu Bang ya, sebentar tuh. Kita tahu-tahu udah dipindah aja kadang-kadang di pohon mangga, kadang di pohon jambu. Gitu. Itu kita secara nggak sadar gitu Bang. Karena kita pakai HP kan kita dikontak sama senior kita gitu. Oh jam sekian laporan. Begitu kita bangun kita kaget. Dah kenapa kita di pohon mangga begitu Bang. Ceritanya seperti itu. Terus bulan-bulan berikutnya itu ya sering mengalami hal-hal aneh lagi gitu Bang. Kayak kita pernah ketemu pas lagi tugas malam tuh, jadi kayak karyawan yang sudah apa ya Bang, yang dulu meninggal kayak kita pernah ketemu gitu Bang. Kita berdua pas lagi mau kontrol gudang gitu, ke arah gudang gitu. Kita berdua, tahu-tahu kita ngelihat seorang karyawan gitu Bang. Kita nanya sama teman kita itu, Bang, itu bukannya si ini ya? Ah itu mah udah nggak ada, kata temen kita begitu Bang. Karyawan tersebut kan negor kita gitu Bang. Akhirnya kita samperin, udah kita samperin loh. Masa iya sih orang bener tadi emang itu? Iya saya juga ngelihat, kata teman kita begitu Bang. Akhirnya kita samperin, itu kita belum lama Bang, kita belum jaraknya belum terlalu jauh lah, mungkin 5 meter atau 6 meter. Karena posisi gudang belakang itu agak gelap. Pas nyampe ke situ, orang tersebut sudah berubah bentuk gitu loh Bang. Jadi apa tuh? Itu. Jadi sudah berbentuk apa ya? Perempuan tapi bukan pocong atau bukan kunti gitu Bang. Jadi berbentuk emang wujudnya beliau yang sudah karyawan mungkin yang sudah meninggal dulu. Tapi kita sempat apa ya Bang ya? Sempat paham gitu loh. Sempat ingat bahwa kita udah pernah kenal sama orang tersebut gitu Bang. Itu jam berapa kejadiannya Pak? Itu kejadian jam 2 malam Bang. Harusnya karyawan tuh nggak ada jam segitu tuh Pak? Ada Bang, cuman karyawan itu kan di gedung yang produksi kalau malam cuman di gedung 2. Yang gedung 3 gedung 3 dan gedung 4-nya kan gudang baru sama gudang jadi gitu loh Bang. Iya. Ya kita alasannya kita nggak tahu, mungkin mereka tuh mau ke toilet atau kemana gitu. Gitu. Jadi kita sering nemuin hal itu. Ya sempat kayak negor lah, Bang kontrol atau Pak lagi keliling begitu gitu Bang. Ceritanya seperti itu. Terus di tahun-tahun 2003-nya itu ada kejadian lagi kalau nggak salah bulan ini Bang, bulan Juni kalau nggak salah itu tahun itu 2003. Kalau itu kejadiannya menjelang maghrib Bang. Kita pas jaga jam siang. Jadi jaga jam 3 sore, pulangnya jam 12 malam. Kejadian itu menjelang maghrib 5:30 Bang. Nggak tahu kejadian bagaimana, yang jelas ada supir truk, salah supir truk itu lagi betulin klakson gitu loh Bang. Itu nggak tahu dari dalam gudang 3, forklift tersebut mundur gitu loh Bang. Nah itu posisinya langsung mundur gitu Bang. Dari dalam gudang ini, gedung 3, itu 5:30 mundur. Nah, kebetulan yang bawa tersebut bukan dari supir asli forkliftnya gitu Bang. Jadi bukan pegangannya. Jadi mereka itu karena sering di gudang kan sering ganti-gantian sopir. Nah, pas mundur itu kebablasan, nggak tahu kalau belakang itu ada supir truk tersebut gitu Bang. Gitu. Nah itu kegencet, itu kepalanya kegencet itu Bang. Itu sampai gepeng itu. Nah, karena kabur, saking takutnya kabur, forklift ini ditinggal gitu Bang. Sama supir tadi. Supir yang gitu. tadi itu kabur. Ya, kabur gitu. Nah, setelah itu kita dikontak dari gudang, ada kejadian begini-begini, kita langsung sama rekan-rekan kita merapat sampai maghrib. Begitu forklift dipegang sama supir aslinya, itu posisi orang tersebut nungging itu Bang. Itu posisi masih nempel sama demper kepala mobil truk tersebut gitu. Setelah dengar azan maghrib, itu baru ambruk sendiri gitu Bang. Supir yang kecet tadi. Itu baru ambruk sendiri gitu. Bulan-bulan berikutnya, itu karena mobil itu nggak boleh dipakai selama 6 bulan,
karena belum ada izin dari yang berwajib gitu bang. Taruh di gudang paling belakang bang gitu. Setelah 6 bulan ditaruh gudang itu, ini kadang-kadang mobil ini nyala sendiri gitu bang, karena di belakang juga banyak mobil-mobil yang sudah nggak layak pakai gitu kan. Itu kadang-kadang lampu sen nyala, kadang mesin bunyi gitu. Dan yang sering ditemuin tuh dulu supir tersebut yang sering temuin sama bukan cuma rekan security aja bang, kadang rekan-rekan karyawan itu sering nemuin supir tersebut. Tapi setelah ditemuin ya posisinya mereka ngeliat itu posisinya kepala tetap gepeng bang, nggak utuh itu enggak. Seperti dia saat meninggal waktu itu. Betul bang, betul gitu. Kalau Bapak sendiri pernah ketemu nggak sama sosok itu Pak? Bulan-bulan itu kita sering bang, kita sering ketemu. Kadang-kadang posisi belakangin kita lah gitu. Bulan-bulan berikutnya itu menjelang tahun 2003 sering kita nemuin hal-hal yang aneh itu bang, kayak kita sholat, kita kadang rebahan, itu kita kadang bertiga itu jam 2, jam 3 itu kita dipisahin gitu bang. Begitu kita sadar bangun, kita udah di tempat masing-masing, lain tempat gitu bang. Jadi kita nggak ngumpul bertiga lagi gitu bang. Yang aneh lagi dulu pas kita lagi menjelang sholat subuh bang, kita kontrolnya berdua. Karena dengar azan subuh, makanya kita bilang, udah stop dulu deh, kita ke musola belakang aja. Kan di situ musola ada 3 bang, depan khusus untuk staf, yang gedung 2 untuk karyawan, gedung 3 yang bagian gudang itu bang. Nah karena kita posisi di gedung 3 paling ujung sebelah kanan, posisi musola tersebut kan ada di tengah bang gitu, antara gedung bahan baku sama gedung gudang barang jadi. Nah, pas di situ ya udah sholat di belakang aja itu. Nah, di situ ada karyawan 1, ada security 1 gitu, Bang. Tapi kita nggak ngeh gitu loh bahwa si A si B-nya ini siapa gitu. Istilahnya karena kita jaganya itu kan kita bertujuh itu kan kita sudah tahu biasanya si A si B, tapi kita nggak sampai ke situ. Yang penting kita ngeliat security gitu bang, 1 karyawan 1 gitu. Ya udah kita sholat bareng. Pas di tempat wudhu kita nggak ada rasa saling tegur gitu loh bang, istilahnya. Ya udah kita ambil air wudhu masing-masing. Setelah itu kita azan selesai qomat, habis itu kita sholat bareng. Nah, setelah selesai sholat salam. Nah, kita jabat tangan gitu bang sama imam gitu. Biasanya kita lakukan seperti itu gitu bang. Nah, pas kita mau jabat tangan, beliau nengok itu mukanya udah rata bang. Itu nggak ada hidung, nggak ada mata, nggak ada mulut, nggak ada telinga. Gitu bang. Jadi posisi rata, kita langsung lari gitu bang. Tapi kita sempat nengok yang 1 ini kemana gitu. Gitu, saya nanya, si Anu tadi 1 mana? Udah lari udah. Kita lari bareng tuh berdua. Terus sampai nabrak pintu musola itu bang. Nah, setelah dari itu kita pernah diceritain sama senior kita gitu dulu bahwa di musola itu dulu pernah ada security senior lama itu dalam posisi meninggalnya tersebut itu posisi sakit angin duduk gitu bang, ceritanya seperti itu. Dan meninggal di musola tersebut gitu bang. Dan kemungkinan sosok yang muka rata itu si almarhum itu. Kemungkinan seperti itu bang, mungkin kemungkinan gitu. Karena dari pihak senior kita juga nggak ada istilah cerita bahwa si ini kan nama kita kan nggak boleh gitu kan bang istilahnya. Cerita sini jadi ini jadi kan kita nggak boleh gitu bang. Cuman kita kadang-kadang kepentoknya hampir mirip gitu bang, dari setiap ketemu kejadian aneh itu kita kadang-kadang hampir mirip karyawan, kadang hampir mirip si A si B gitu bang. Seperti itu ceritanya gitu bang. Dan security lain ada nggak yang pernah ketemu sama si almarhum yang di musola itu lagi bang? Selain bapak? Karyawan juga sering banyak nemuin bang. Selain karyawan juga ada security kita. Senior kita juga sering cerita, sering ketemu seperti itu gitu. Kondisinya sama, mukanya rata juga? Sama gitu. Dan ini kan bapak kerja akhirnya tahun 2004
keluar dari tempat itu ya. Ya betul bang. Itu PT tersebut itu masih berjalan atau gimana tuh Pak setelah Bapak keluar? Setelah Atau emang kita tutup semuanya gitu, lagi tutup gitu? keluar itu masih berjalan bang. Cuman kita dengar-dengar karena kita dulu mau diganti outsourcing, makanya kan yang karyawan tetap di situ security itu ditawarin mau ikut atau mau apa ya istilahnya mengundurkan diri gitu bang. Bapak lebih milih Kita mengundurkan lebih diri. mengundurkan diri, pilih ke tempat lain gitu. Bang. Akhirnya pindah ke daerah Cikarang ya Bapak ya. Iya, betul bang. Nah ini Pak, yang untuk cerita yang pertama kan itu Bapak dan teman ketemu sama sosok yang bisa kita bilang kuntilanak lah. Ya. Dan Bapak tadi sempat bilang tuh, kalau Bapak kan sempat ngobrol sama senior tuh ya. Itu tanggapan dari senior apa? Apakah pernah ada kejadian sesuatu tragedi di tempat itu atau gimana tuh Pak? Tentang sosok kuntilanak itu tuh. Kalau yang dari cerita dari senior kita itu, emang dulu pernah hal-hal kejadian seperti itu memang sering gitu bang. Jadi bukan cuma kita doang, bukan karyawan doang yang ngalami hal-hal tersebut gitu bang. Jadi senior-senior kita juga pernah ngalamin. Nah, istilahnya pas lagi jaga malam di antara jam 12, jam 1, jam 2 itu sering mengalami hal-hal tersebut gitu bang. Dari senior-senior kita gitu. Iya. Kalau asal-usulnya ada yang tahu nggak Pak? Tentang sosok itu? Asal-usulnya. Teman-teman Bapak gitu ada yang Ya tahu nggak? kalau asal-usulnya sih mereka kita tanya nggak ada yang tahu bang. Sejarahnya Cuman nggak tahu tempatnya ya? itu sebenarnya cuman tempat itu dulunya rawa dan angker gitu aja bang sebelum dibangun pabrik gitu. Oh iya, berarti nggak dapat cerita di balik sosok kuntilanak itu ya. Kalau yang karyawan perempuan itu kan adalah cerita sebelumnya tuh yang dia meninggal jatuh di tangga itu. Iya. Nah itu kan Bapak kan ketemu sama dia pas lagi patroli ya Pak ya? Ya, Itu betul, Bapak Bang. ketemunya pas di sebelah mana ya gedung itu sih Pak? Gudang itu? Kita di gedung 3 bang. Jadi gedung belakang. Jadi gedung bahan baku gitu bang. Pas lagi patroli ke gedung belakang, kita ketemu dari sama sosok tersebut gitu bang. Iya. Tapi setengah sadar itu kita kenal gitu. Kok kayak kenal mukanya karena waktu ketemu kita itu istilahnya yang posisi masih kayak orang biasa gitu bang. Iya. Gitu. Pas udah lewat dikejar udah berubah sosok gitu. Setelah lewat beberapa menit lah, nggak lama kita sadar, kita ngobrol sama temen ini, kita nanya, bukannya itu si A, saya bilang gitu. Si A siapa ini? Itu kan udah nggak ada almarhum gitu. Ya udah kita cari dah gitu. Kita kejar itu bang. Setelah kita kejar, kita ketemu itu istilahnya masih kelihatan sih dari pandangan kita itu belum jauh gitu bang. Itu begitu ketemu di belokan. Orang tersebut sudah berubah wujud gitu bang, sudah jadi seorang perempuan yang istilahnya yang udah berpakaian compang-camping lah, rambut berantakan gitu. Terus ada rasa bau-bau anjir gitu bang, istilahnya bau-bau kayak bau busuk gitu bang. Itu tempat ketemunya bukan di tempat dia dulu jatuh itu Pak? Enggak bang, itu di arah ke gedung belakang 3 ke gedung 3 itu. Iya. Ya dari gedung 2 ke gedung 3 sih nggak jauh bang, cuman selang jalan buat muter mobil aja untuk mobil produksi, mobil ekspor gitu loh bang. Iya. Pak, ini kan saya kebetulan tahu banget nih sama PT yang Bapak ceritain malam ini nih. Dan saya tahu banget itu di depannya kan ada jalan besar tuh Pak. Dan Betul, banyak banget tuh kontainer-kontainer yang suka lewat di daerah itu. betul. Pernah ada nggak sih kejadian yang cukup ngeri atau mistis berkaitan sama jalan yang ada di depan perusahaan Bapak kerja itu Pak? Kalau di situ sering bang, kita kalau pas lagi jaga malam, kadang ada kayak orang tabrakan gitu bang ya. Kadang orang tabrakan terus teriak-teriak minta tolong, kadang-kadang kita cek nggak ada gitu. Terus dulu pernah ada kejadian karyawan itu dulu si kembar namanya. Itu dulu lagi mau berangkat kerja, itu terjadi kecelakaan di situ gitu bang. Di depan PT? Di depan PT tersebut. Awal mulanya itu sebelum berangkat ini si kembar ini minta dibeliin sama emaknya itu nasi buat sarapan gitu bang. Setelah lama-lama itu ada berita bahwa si kembar ada itu ketabrakan di depan PT gitu kan. Kita cek pas kebetulan waktu itu kita masuk pagi bang, masuk jam 7. Kita cek semuanya, kita ini semuanya. Ternyata apa? Nggak lama lagi ibunya datang gitu bang.
membawakan 2 bungkus nasi tersebut gitu. Yang udah dipesan Pesanan sama si dari si kembar. kembar karena si kembar ini buru-buru keburu mungkin dia kesiangan, Iya. langsung berangkat setelah pesen sarapan pagi sama emaknya. Itu setelah dicek tanya sama yang kembarnya ini nggak ada nelpon gitu, tapi ada suara telepon bahwa nasi tersebut suruh nganterin ke PT gitu bang. Begitu sampai di PT bingung, semua orang bingung mau ngasih taunya bagaimana, karena emang bawa anak ibu tersebut itu kecelakaan gitu loh bang, Meninggal dan langsung. sampai meninggal gitu. Nah setelah itu mau nggak mau cuman dibohongin, Bu, mohon maaf nih kita ada sedikit permasalahan di rumah sakit dengan anak ibu gitu. Kita setelah di rumah sakit kejadiannya kita nggak tahu bang, cuman posisi ada kabar dari sana bahwa anak tersebut sudah meninggal gitu. Meninggal dua-duanya. Enggak, satu bang, Satu. yang cuman satu doang kecelakaan gitu. Iya. Yang satunya enggak gitu. Iya, Masih ya jauh lah dari kejadian tersebut gitu. Itu ketabrak apa tuh, Pak? Kontainer bang. Kontainer. Iya. Posisi beliau ini berdua kan pakai motor gitu. Yang satu mental ke kiri, yang satu ke kelindes kontainer tersebut gitu bang. Yang meninggal yang kelindes itu. Betul bang. Iya. Dan setelah kematian si kembar ini sempat ada kejadian mistis yang berkaitan sama si almarhum ini nggak sih, Pak, di PT gitu? Kalau itu kita jarang ketemu bang, karena itu kan hampir tahun pertengahan 2004 lah kita itu. Jadi hampir pertengahan tahun 2004 itu kita sudah nggak ngalamin hal yang lain gitu bang. Paling yang di belakang-belakang atau di gedung-gedung di lantai-lantai berapa gitu bang yang sering kita alamin, cuman belum pernah ketemu dengan sosok yang Si si kembar. kembar tersebut gitu bang. Iya. Oke, ini adalah cerita pengalaman Pak Sugiarto selama 3 tahun kerja di PT tersebut ya Pak ya? Betul, Dari Bang. 2001 sampai 2004 ya. Betul bang. Dan akhirnya setelah itu Pak Sugiarto pun pindah ke tempat kerja lain, bukan karena hantu-hantu yang ada di PT tersebut ya? Bukan bang, karena kita dengan pindahnya perusahaan tersebut, Iya. itu kita kan ditawarin 2 pilihan tuh, mau ikut. Kalau ikut kita masuk outsourcing, kalau enggak kita Resign. istilahnya ada pemberhentian massal gitu, atau pemutusan hubungan kerja massal gitu bang. Iya. Untuk khususnya untuk di bidang security gitu. Iya. Padahal itu Bapak udah karyawan tetap waktu itu. Kita masih kontrak, tapi apa bang ya istilahnya, ya menjelang mau karyawan tetap lah gitu ya. Oh iya. Karena di situ minimal 4 tahun atau 5 tahun baru nanti Bisa jadi kartap. ada pengangkatan gitu. Pengangkatan Bang. ya. Oke deh. Oke. Mungkin podcast malam ini cukup sampai sini aja, dan makasih banget nih Pak Sugiarto udah share pengalaman Sama-sama, mistis di Bang. Lentera Malam. Sama-sama. Mungkin Pak Sugiarto ada yang mau disampaikan ke penonton? Ya yang jelas begini, buat rekan-rekan seprofesi lah, yang namanya kita kerja buat nyari nafkah untuk keluarga, kita sering jaga malam, kita sering jaga siang maupun malam, yang namanya resiko itu pasti ada. Entah dari kita yang nyata ataupun yang nggak nyata, itu pasti ada. Ya kita sama-sama berhati-hatilah kita, karena kita mencari nafkah untuk keluarga. Itu aja bang. Iya. Yang mudah-mudahan salam untuk semangatan security di seluruh Indonesia bang. Ya, semangat. Amin, dan jaga kesehatan, kita jalani apapun profesi kita, apapun perintah pimpinan, apapun SOP dari pimpinan, harus kita kerjakan dengan apa ya istilah bahasa Jawanya, legowo lah. Kita harus sigap dan siap untuk pekerjaan tersebut gitu bang. Iya. Itu aja buat pesan buat rekan-rekan security seluruh Indonesia dan khususnya di Jakarta gitu bang. Iya, itu dia pesan penutup dari Pak Sugiarto. Oke, paling cukup sampai sini aja. Gua Adit Dahlan Ramam dan Pak Sugiarto izin pamit. Bye.